Salam satu aspal, jumpa lagi bersama Mr. Ces. Baik, kali ini dalam program Markidas saya mengangkat dedicate Pak D Eko Boros. Jadi dalam episode ini saya dedikasikan kepada Pak D Eko Boros. Walaupun saya tidak tahu nama aslinya beliau, tapi saya mengapresiasi kepada beliau. Terima kasih telah ikut meramaikan kehidupan bus di Indonesia ini, khususnya Jawa Timur ya Pak D. Siapa sih yang nggak kenal Pak D Eko Boros ini? Menurut saya pribadi, the famous pawang paling berskill dan memiliki mania terbanyak di seluruh penjuru Indonesia. Memang memukau dengan aksi-aksi skillnya dan ciri khasnya jaket Polda Jatim. Baik, pada hari ini setelah sore ya, saya mendapat inbox dari sobat maniak bus yang mengatakan Mr. Boros telah pamit. Ada nih, saya screenshotnya di statusnya ya. Dia pamit kepada semua teman-temannya, fansnya, kerabatnya. Dia pamit. Nah, dalam membaca statusnya ini maniak bus, saya mengalami double. Jadi mengalami dua kesedihan. Loh, kok dua bang? Begini ya maniak bus. Setelah saya cerna dari tulisan beliau yang menggunakan bahasa Jawa halus, kalau saya suruh mengartikan secara detail enggak, cuman saya bisa menangkap intinya. Corona rak kelar marai nguntal karyawane, direwangi kerja rino wengi, direwangi kerja kerja setiap hari. Dalam bahasa Indonesia kerja setiap hari, direwangi apa ya, direwangi itu diikuti, direwangi pokoknya udah berusaha kerja setiap hari, ternyata potongannya seenak jidatnya gitu. Jadi potongannya itu semaunya gitu kan. Nah, ini berarti ditujukan sama Pak D Eko Boros ini terhadap yang kedua ini, manajemen orang kantor pihak Sumber Group ya. Masa dia ngomong lagi, wayahe bayaran malah kon bayar. Jadi namanya kita bekerja itu maniak bus, pasti kan dapat upah. Nah, ketika kita mendapat upah itu malah kita disuruh bayar. Bingung nggak? Kita bekerja untuk mencari upah, malah disuruh bayar. Nggak dapat upah tapi bayar. Dalam kamus saya itu malah negatif. Jadi saya udah bekerja ini malah keluar duit lagi. Karena mendapat klaim-klaiman dari kantor yang nggak jelas. Ya. Wes, Ra. Dia sampai menuliskan kalimat wes, Ra. Bis-bisan yo wes. Jadi nggak usah, dia Pak D Eko Boros ini dia tidak mau bergelut di bis-bisan lagi. Karena merasa kesal dengan tingkah laku manajemen. Ya ini
terus terang PO Sumber Group tempat beliau bernaung ya. Nah, kerjo di untal neng omah, kerja nggak kerja paling yang susah ya, maksudnya yang berisik itu orang rumah gitu ya. Sakit hati nek gawe aturan, sakit hati karena yang buat peraturan itu dalam tanda kutip orang kantor ini seenak udele gitu. Jadi seenaknya. Jadi intinya permasalahannya itu di sini Pak D. Eko Boros sudah bekerja di lapangan secara mati-matian, tetapi di pihak kantor tidak mendapatkan respon positif, tetapi malah beliau disuruh membayar. Udah kerja disuruh membayar. Nah ini saya terunggah ya Maniak Bus. Makanya saya sebut tadi saya mengalami dua kesedihan itu. Yang pertama kita kehilangan salah satu pawang terbaik di Indonesia itu Pak D. Eko Boros. Dan yang kedua ternyata, maaf nih kita harus fair ya, dalam hal ini PO Sumber ada permasalahan di dalam manajemennya. Ya jujur, kalau saya secara pribadi kita harus lebih mengutamakan yang di lapangan dong. Di lapangan itu ujung tombak kita sebagai sales, kalau bahasa ini salesman kita yang menjual produk kita ke konsumen. Jadi kita harusnya lebih perhatiannya lebih ke kru yang di lapangan. Kalau pihak yang manajemen di kantor kan hanya ini ya, di dalam ya, tidak bersinggungan, tidak berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah sedangkan kru yang di lapangan ini yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah disitulah Maniak Bus, jujur saya agak kecewa, sedih karena melihat satu, kita kehilangan Pak D. Eko Boros, dan yang kedua ternyata PO Sumber juga mengalami, ini menurut versi saya, mengalami suatu masalah internal ya, intern mereka gitu ya. Ya ini mohon kalau ada yang mendengarkan dari pihak Sumber tolong dikoreksi. Saya juga berharap Sumber tetap baik terus gitu ya, maksudnya ya pasti ada plus minusnya, cuman tolong bila ada salah-salah ya diperbaiki gitu supaya kedepannya lebih baik gitu. Jangan sampai kita kehilangan kru atau pegawai-pegawai terbaik kita tanpa kita mengetahui ternyata permasalahannya ada di dalam gitu ya kan, kasihan ya. Ya inilah sedikit masukan dari Mr. Ceses, si pengamat warung kopi. Jangan lupa seruput kopinya. Boleh benci orangnya, tapi jangan opininya. Karena kritikan ini membangun buat Anda semua. Terima kasih. Salam satu aspal.